Kepada siapa aku mencari petunjuk? Pimpinanku sangat baik. Aku minta saran dalam karir padanya. Saat butuh petunjuk, aku bertanya pada orang yang kusayangi dan kupercaya. Karena aku tak tahu banyak hal. Ya, sepertinya lebih baik jika aku mencarinya. Kurasa tak ada orang yang tepat untuk meminta petunjuk saat ini. Kau harus mencarinya dari dalam dirimu, karena jika mencarinya dari orang lain, kau tak akan pernah belajar. Aku mencari nasihat dari teman-temanku. Jika ada hal yang mendesak dan saran yang ada lebih banyak yang kontra, aku akan melakukannya dengan caraku. Dari seseorang yang mengenalku dengan baik. Pastinya dari ayahku jika berhubungan dengan wanita. Mungkin dari ayahku, tapi tidak semua saran beliau kujalani. Aku menemui temanku jika butuh petunjuk, bantuan, atau lainnya, karena dia sangat cerdas. Dan yang jelas, dia tidak suka menghakimi. Saat ini kita dihadapi pada begitu banyak pilihan. Dalam sebuah swalayan biasa di Amerika, ada 48.750 buah barang yang bisa dipilih. Kita semua butuh petunjuk karena kita harus mengambil keputusan akan apa yang kita lakukan dalam hidup. Pekerjaan, pasangan, di mana kita tinggal, tabungan, itu contoh keputusan yang kita hadapi sehari-hari. Nah, pilihan itu bagus, tapi memutuskan tidak jadi selalu mudah. Jadi pentingkah ini? Apa ini semua acak atau ada rencana bagi hidupmu? Orang berkata 2 hari terhebat dalam hidupmu adalah saat kau dilahirkan dan saat kau tahu apa tujuan kau dilahirkan. Paulus menulis, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Tuhan menciptakan dirimu. Hidupmu punya tujuan. Kau tidak lahir begitu saja. Hidupmu punya arti. Tuhan punya ketetapan yang spesifik dan khusus untukmu. Hidupmu bisa membuat perbedaan. Kadang pikiran ini membuat orang cemas. Mereka kira telah merusak banyak hal dan kehilangan tujuan Tuhan. Tapi bukan seperti itu. Tujuan Tuhan bagi hidup kita lebih besar dari kesalahan kita. Dan dalam hidupku, aku pun sudah banyak berlaku salah. Ada saat di mana aku sengaja mengajukan Tuhan. Saat-saat di mana aku berpikir menyelesaikan sendiri urusanku karena paling tahu, mengira tahu yang terbaik dan berpikir cukup kuat mengatasi. Akhirnya ini membuatku berakhir sangat terluka. Jadi aku pernah menjalani hubungan yang berakhir sangat sakit dengan perpisahan. Melihat ke belakang, aku sangat tahu bahwa hubungan itu tidak baik bagiku. Aku memilih mengabaikan Tuhan. Aku merasa sangat tersesat, tapi aku fokus kembali pada Tuhan. Aku tahu Ia mengasihiku apa adanya untuk siapa aku, dan aku merasa dikasihi kembali. Dan aku tahu aku tak ditinggalkan. Nelson Mandela berkata, jangan hakimi aku dengan kesuksesanku, tapi hakimi aku dengan banyaknya aku gagal dan bangkit kembali. Aku pernah mengalami hubungan yang sukar dengan kedua orang tuaku dan aku tidak pernah bisa akrab dengan ayahku. Ayahku tidak pernah hadir dalam hidupku. Ia sibuk bermabuk-mabukan dan selingkuh, kacau sekali. Lalu saat aku mengikuti Kristus, aku menghubungi ayahku. Aku ingin ia kembali dalam hidupku. Aku lantas menelusuri di mana keberadaannya. Ia tinggal di apartemen pensiunan daerah Macclesfield. Kupikir pasti ayahku sudah berubah seperti diriku. Nyatanya tidak. Dia lebih tua, lebih pemarah, lebih banyak minum dari sebelumnya. Dia sangat vulgar, kasar, dan sarkastik. Perilakunya persis seperti yang kuingat. Dan aku mengundangnya datang ke rumahku. Ke rumah kami di London. Ia naik kereta bawah tanah dan kami bertemu di stasiun Euston. Setiap kali aku melihat ia berjalan di peron, aku menghampirinya dan menggandeng tangannya. Ia terus menggerutu, mengerang, mengeluh, dan sedikit mabuk. Dan sebagian besar gerutuannya adalah karena masalah uang. Suatu hari ia kembali datang menginap. Keadaannya memburuk dan aku membawanya ke rumah sakit. Ia dirawat selama seminggu. Itu seperti mimpi buruk. Kami ingin segera membawanya pulang saat keadaannya membaik. Lalu membawanya ke stasiun Euston. Aku mengajaknya masuk ke kereta dan mendudukkan dia. Dan saat di dalam kereta, aku merasa ada kasih yang begitu luar biasa kepada ayahku. Dan rasanya janggal. Dan aku hampir mulai menangis di kereta. Aku menatap ayahku dan sangat sedih melihatnya.
Kami tidak pernah punya hubungan baik. Aku bahkan tidak ingat kapan terakhir makan bersamanya. Semua pikiran itu datang begitu saja. Tiba-tiba aku terpikir mengubah tiket keretanya menjadi tiket kelas 1 menuju Manchester. Dan aku membeli satu tiket kelas 1 yang sangat mahal menuju Manchester. Lalu aku mengantar ayahku ke gerbong kelas 1. Lalu aku mendudukkan dia dan mengecup dahinya. Saat kami berdiri di peron, istriku Amanda bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" Aku menjawab, "Aku pun tidak tahu. Aku hanya ingin melihat ayahku bahagia." Dan saat aku melihat ia melalui jendela kereta, aku melihat ia melepas topinya yang selalu ia pakai dan meletakkannya di atas meja. Ia menekan tombol bersandar, membuat sandaran kursi sedikit condong ke belakang. Ia menjentikan jari dan seorang pelayan membawakan secangkir teh dan biskuit untuknya. Lalu ia mengambil surat kabar dan membacanya. Dan saat itu ayah menoleh padaku, yang melihatnya dari luar jendela kereta. Dan ayah menunjukkan senyum paling lebar yang pernah kulihat. Seperti semua ulang tahun dan semua Natal datang bersamaan. Dan wajahnya berseri-seri. Itu adalah saat terakhir aku melihat ayahku. 3 minggu kemudian, ia meninggal karena serangan jantung di apartemen pensiunannya. Sekarang aku selalu berpikir, apa itu memang ideku untuk membelikannya tiket kelas 1? Ataukah Tuhan yang membimbingku? Aku merasakan damai terhadap ayahku. Walau selama ini dia selalu bertengkar, berkelahi, mabuk-mabukan, selingkuh, dan banyak hal buruk lainnya. Satu-satunya hal yang kuingat dari ayahku adalah saat melihat ia tersenyum lebar dari balik jendela kereta saat itu. Aku sering kesulitan mengikuti petunjuk arah. Aku selalu tersesat. Adanya peta di tangan sangat menolongku. Maka tiap kali tersesat, aku tinggal mengikuti rute sebelumnya dan membutuhkan banyak kesabaran untuk menemukan arah yang tepat. Kau bisa saja tak peduli atau mengabaikan arah, tapi jika kau mengikuti arah yang benar, tentu perjalananmu akan lebih menyenangkan. Kira-kira Tuhan seperti itu. Tentu perumpamaan tadi kurang tepat, karena dia bukan alat, ia adalah Tuhan yang mengasihi kita. Seperti itulah hubunganmu dengan Tuhan. Ia jelas punya tujuan untukmu, kesabarannya tak berkesudahan. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju padamu. Bagaimana dalam prakteknya Tuhan menuntun kita dalam sebuah hubungan, dan dia berbicara kepada kita. Tapi bagaimana kita mendengar suaranya? Saya telah menemukan dalam praktiknya ada 5 cara utama di mana Tuhan berbicara kepada kita. Terkadang hanya ada pada salah satu cara ini. Terkadang untuk keputusan yang sangat besar bisa saja 5 seluruhnya. Dan yang pertama adalah perintah kitab suci. Pemazmur mengatakan ini, "Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Alkitab adalah Tuhan yang berbicara, dan saya telah menemukan pada saat saya sejak menjadi seorang Kristen, itulah jalan utama di mana Tuhan menuntun saya melalui firman-Nya. Sewaktu kita membacanya, kita dengar Tuhan berbicara kepada kita tentang cintanya pada kita. Bagaimana kita adalah anak-anaknya, Dia mencintai kita. Kita lihat bahwa tujuannya bagi kita semua adalah untuk tahu cintanya pada kita dan untuk respon dengan cintanya. Inilah bagaimana kita menemukan makna dan tujuan hidup kita dalam hubungan cinta dengan Tuhan. Dan kemudian kita dipanggil untuk mengasihi sesama kita, mencintai keluarga kita, mencintai teman sesama kita, mencintai musuh kita. Kita bisa mengasihi dengan berbagai cara. Berbuat kebaikan. Begitu banyak orang di luar sana benar-benar berjuang dalam hidup. Dan dengan kebaikan, tidak ada biaya apapun selain bisa membuat perbedaan pada hari seseorang ataupun kehidupan mereka. Dan kemudian kita lihat dalam Alkitab bahwa tujuan Allah bagi hidup kita adalah agar kita menjadi serupa seperti Yesus. Misalnya, kita harus menjadi orang yang berintegritas. Ada beberapa hal yang sebenarnya tidak perlu kamu doakan. Kamu tidak perlu berdoa untuk apakah akan bayar pajak atau tidak. Tidak perlu mengatakan, "Tuhan, tahun ini haruskah saya bayar pajak atau tidak?" Dikatakan bahwa kita harus bayar pajak kita.
Aku dengar seseorang yang baru saja jadi Kristen dan dia menulis surat kepada Inner Revenue. Dia katakan dengan hormat, saya baru saja jadi orang Kristen dan telah temukan bahwa saya tidak dapat tidur. Saya punya 100 pound hutang saya sama kamu. PS, jika saya masih gak bisa tidur, saya akan mengirim sisanya. Jadi kita tahu dari Alkitab, dari perintah kitab suci mengenai hal ini. Kita tahu Tuhan memiliki hal-hal baik untuk kita lakukan dalam hidup kita. Kamu tidak diselamatkan dengan berbuat baik, tapi kamu diselamatkan untuk berbuat baik. Dan Tuhan memiliki rencana yang unik. Tujuan untukmu, Dia memiliki hal-hal baik secara unik untuk kamu lakukan. Saat ingin mendapat petunjuk, biasanya kita akan tergoda mengambil Alkitab, membuka halamannya, dan menunjuk satu ayat acak berharap berbicara sesuatu seperti horoskop atau bola kristal. Tapi bukan begitu cara melakukannya, karena kita akan sampai pada kesimpulan salah dari apa yang ingin Tuhan katakan pada kita. Lalu bagaimana kau menemukan tujuan Tuhan bagi hidupmu? Cara kedua di mana Tuhan menuntun kita adalah melalui roh yang menawan kita. Dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 22, tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Salah satu definisi seorang Kristen adalah yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saat kamu berjumpa Yesus dan mengundang rohnya untuk datang dan tinggal dalam dirimu, rohnya berbicara kepada kamu untuk membimbingmu. Yesus mengatakan bahwa pengikutnya akan mengenali suaranya. Ini seperti jika seseorang yang tidak kamu kenal meneleponmu, kamu tidak mengenal suaranya. Jika istriku Pipa meneleponku, suku kata pertama dia bilang, aku akan mengenali suaranya. Semakin dalam kau mengenal Yesus, semakin kau mengenal suaranya. Dan Roh Kudus berbicara kepada kita saat kita baca Alkitab dan berdoa. Dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 2, pada suatu hari ketika mereka beribadah, berkatalah Roh Kudus kepada mereka. Doa adalah percakapan dua arah. Ini seperti saat kau pergi ke dokter. Kamu tidak pergi ke dokter dan curahkan semua permintaanmu, keluhanmu, lalu keluar. Kamu akan bicara, tapi kau juga akan menunggu untuk mendengar apa yang dokter katakan kepadamu. Dan sama halnya seperti kita berdoa, bukan hanya bicara pada Tuhan, kita juga dengar apa yang Tuhan katakan pada kita. Itulah sebabnya aku merasa perlu untuk memiliki pena atau catatan atau selembar kertas saat aku sedang doa, saat aku baca Alkitab, apa yang Roh Kudus coba katakan padaku hari ini. Dan kemudian Roh Kudus seringkali menuntun kita, memberi kita keinginan yang kuat untuk melakukan sesuatu. Dalam Filipi 2 ayat 13, Paulus berkata, karena Allah lah yang mengerjakan dalammu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Sebelum saya menjadi seorang Kristen, kalau kau katakan kepadaku bahwa aku harus jadi pendeta di gereja Inggris, aku pasti mengira itu adalah hal yang paling buruk yang dapat aku bayangkan. Sangat bosan, sangat suram, seperti pekerjaan yang mengerikan, hal terakhir di bumi yang akan aku lakukan. Tapi ketika Roh Kudus datang untuk tinggal dalam diriku, Dia memberiku keinginan kuat untuk lakukan apa yang harus aku lakukan. Dan kemudian Tuhan terkadang menuntun kita dengan cara yang lebih tidak biasa. Nubuatan, penglihatan, gambar, mimpi, kesan, atau kadang-kadang untuk beberapa orang bahkan suara yang terdengar. Beberapa tahun lalu aku bekerja sebagai guru bahasa Inggris di London dan berharap pindah jabatan di bagian komunikasi berbasis bisnis dimanapun. Saat kuliah aku mempelajari bahasa Perancis dan menghabiskan 1 tahun tinggal di Perancis dan masih tetap ingin kembali dan bekerja di sana. Aku ingat suatu sore aku diundang ke sebuah pertemuan gereja. Kuakui imanku saat itu masih lemah, tapi aku setuju untuk menghadirinya. Dan orang yang memimpin pertemuan ini adalah seorang pemimpin gereja terkenal yang sangat dihormati karena ketajaman rohaninya. Setelah berbicara, dia berkata, aku merasa bahwa Prancis adalah tempat yang tepat bagimu. Aku berpikir, ini menarik. Tapi mungkin hanya kebetulan. Beberapa orang tim pertemuan itu datang dan ingin berdoa bagiku. Seseorang membagi ayat Alkitab yang sangat berarti bagiku. Dan yang lain punya gambaran akan apa yang terjadi padaku. Lagi-lagi berhubungan dengan Prancis. Aku teringat aku pernah berdoa dan berkata, baiklah Tuhan, jika ini petunjukmu dan jika ini benar, aku perlu konfirmasi lagi. Aku butuh pekerjaan di Prancis. Pekerjaan yang memungkinkan aku bekerja di perusahaan komunikasi.
Segera setelah itu aku bertemu seorang sahabat lama dan saat ku ceritakan skenario pekerjaan impianku, temanku berseru, "Aneh sekali. Aku baru saja berbincang dengan bibiku, dia menjalankan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang komunikasi perusahaan di dekat Paris. Aku mencatat semua, aku mengirim surat lamaranmu dan mendapat panggilan wawancara. Aku ditawari pekerjaan di sekolah bisnis di pelatihan perusahaan. Aku sadar bahwa Tuhan memberiku petunjuk dalam berbagai cara. Melalui Alkitab, melalui doa, melalui orang Kristen lain, melalui keadaan di sekitarmu. Bukan berarti segalanya jadi mudah. Aku harus berusaha keras, aku harus percaya bahwa jika aku dalam kesukaran, kejadian itu menunjukkan Tuhan mampu memberi kita petunjuk untuk ambil keputusan." Cara ketiga yang Tuhan tunjuk adalah melalui nasihat orang kudus, dengan kata lain nasihat dari orang Kristen lainnya. Dan itulah yang istimewa dari gereja, menjadi bagian dari komunitas orang Kristen lainnya, di mana kita dapat saling bantu satu sama lain. Dalam Amsal dikatakan orang bijak dengarkan nasihat. Dan aku akan dorong kamu untuk mencari orang-orang yang punya kebijaksanaan dan pengalaman dan mendengarkan saran mereka dan membuat keputusan yang tepat. Akhirnya tentu saja keputusan terakhir adalah keputusanmu akan sangat bijaksana untuk punya nasihat. Jadi, bagaimana kamu tahu kapan Tuhan berbicara kepadamu melalui roh dan melalui temanmu? Dan bukan hanya kamu yang memikirkan apa yang kamu inginkan. Tentu saja memungkinkan untuk membuat kesalahan atau salah menafsirkan apa yang telah kita dengar, tapi Alkitab bantu engkau untuk memuji apakah yang kamu dengar itu benar. Rasul Yohanes berkata, "Ujilah setiap roh untuk melihat apakah mereka berasal dari Allah." Maka yang pertama, apakah yang disampaikan Alkitab pada kita sudah sejalan? Yang kedua, apa hal itu menguatkan, mendorong, dan menghibur? Adakah kasih dalamnya? Jika tidak ada kasih, maka itu bukan dari Allah. Yang ketiga, apakah ada perasaan damai dari Tuhan saat memilih keputusan itu? Paulus menulis, "Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu." Maka jika kau tidak merasa ada damai, tentu hal itu tidak benar. Cara keempat Allah memandu adalah melalui akal sehat. Nah, kau tidak kehilangan logika dan akal sehat saat menjadi orang Kristen. Kau tetap sama. Janji Allah untuk memandu tidak diberikan untuk menghilangkan pikiran kacau. Alkitab menyatakan pada kita kehendak Tuhan. Contohnya kesendirian adalah panggilan. Karena Yesus tidak menikah, tapi secara umum pernikahan adalah norma. Tapi Alkitab akan memberitahu siapa yang kita nikahi. Pakai akal sehatmu dan tanya dirimu, apa kami cocok? Ini berlaku juga pada keputusan karir. Kadang orang beriman sering bertanya, haruskah aku berhenti dari pekerjaan ini? Rasul Paulus menulis, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya dan dalam keadaan seperti waktu dia dipanggil Allah. Tiap orang harus tetap menjalani tugas yang diberikan Tuhan sampai ia memanggil. Tuhan memberi pekerjaan itu padamu demi suatu tujuan. Jadi aturan umum adalah tetap di mana kau ada hingga Allah memanggilmu ke sesuatu yang berbeda. Dan apapun panggilan Tuhan itu akan sesuai dengan watakmu, kepribadianmu, pendidikan, dan kemampuanmu. Tanya dirimu, apa yang suka aku kerjakan? Apa karunia dan keinginanku? Dan apa yang baik kulakukan? Petunjuk Tuhan yang terakhir bagi kita adalah melalui pertanda tidak langsung. Kadang kita menghadapi banyak keputusan sulit dan kita berkata kepada Tuhan, "Aku tak tahu harus mengarah kemana. Aku tak tahu apa hubunganku ini benar atau tidak. Apa pekerjaan ini baik? Bahkan aku tak tahu apakah ini keputusan yang tepat atau tidak." Amsal 16 ayat 9 berkata, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Mazmur 37 ayat 5 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Dia akan bertindak. Karena Tuhan mampu menutup pintu atau membuka pintu, dan kuncinya adalah menyerahkan keputusan pada Tuhan dan percayakan hasilnya padanya. Jadi kita perlu mengawasi keadaan, tapi jangan terlalu berat mengawasi. Kadang kita perlu bertekun meskipun tidak menyenangkan. Pada dasarnya, Tuhan ada di sisi kita, dan Ia mengubah hal yang biasa menjadi hal yang luar biasa. Ia tak melakukannya demi kita, Ia meminta kita untuk terus berjalan dan bekerja di dalam kita. Pada abad ke-19, seorang bangsawan Inggris bernama Lord Restock menginap di sebuah hotel di Norwegia. Suatu malam ia mendengar suara denting piano yang dimainkan dengan buruk di ruang masuk lantai bawah. Ia mendatangi arah suara itu dan melihat ada seorang gadis kecil yang sedang memainkan piano. Lord Restock adalah orang yang sabar, tapi suara piano itu mulai membuatnya terganggu. Lalu ia melihat seorang pria datang dan duduk di sisi gadis kecil itu. Pria itu tidak menghentikan tingkah si gadis kecil. Ia justru ikut bermain dan memainkan sebuah lagu. Setiap ketukan tuts pianonya menutup nada sumbang gadis kecil itu. Tak lama, sebuah lagu yang indah mulai mengisi udara di dalam hotel.
Pria itu menutupi kesalahan si gadis kecil dan mengubah nada-nada sumbang menjadi lagu yang sangat indah. Lord Rostock akhirnya mengetahui pria yang memainkan lagu itu adalah ayah si gadis kecil, yang merupakan komposer Rusia terkenal di abad ke-19, Alexander Borodin. Jika kita menengok ke belakang, kita tahu bahwa Tuhan memakai kesalahan yang kita buat, dan astaga, aku banyak berbuat kesalahan. Tuhan tidak membuatku di penjara, tidak membuatku bercerai 2 kali, tetapi Ia menolongku untuk melalui semua itu. Kau tahu, orang tua disfungsional dan alkoholik. Usia 15 tahun aku bertengkar dengan ayah dan pergi dari rumah, dan bergabung dengan sekelompok berandal, terlibat masalah dengan polisi, dan berakhir di penjara. Setelah bebas, aku bergabung di militer usia 21. Aku menikah 2 kali, bercerai 2 kali, hampir menjadi pemabuk. Karena diajak di sekolah, aku masuk tim tinju kemiliteran dan menjadi seorang pengganggu. Ibuku meninggal. Aku tidak pernah bertemu ibuku sejak kecil. Ia menderita kanker. Ibu dan ayahku adalah perokok dan peminum berat. Singkat ceritanya, beliau masuk rumah sakit. Aku menemani selama 10 hari sampai beliau meninggal. Ia menderita sejenis tumor ganas dan meninggal dalam pelukanku. Momen itu yang menyadarkanku, membuatku berpikir akan banyak hal. Lalu aku mulai perjalanan. Tidak berapa lama, temanku berkata, "Kau punya banyak pertanyaan. Cobalah ikut dalam kelompok iman di Alpha." 16 tahun aku menjadi tentara. Pernah melompat dari pesawat, ikut kursus menembak, bertugas di militer. Aku ikut banyak hal. Aku akan ikut kelompok itu. Aku ingat aku hanya duduk, mendengar semua pembicaraan dan berpikir, Anda tahu aku belum pernah mendengar hal seperti ini. Itu adalah hal yang benar-benar baru bagiku. Dan aku berdoa. Dan doaku adalah, jika Engkau ada dan semua ini adalah benar, dan Kau bisa membuatku menjadi lebih baik, membuat sifatku lebih menyenangkan, Engkau tahu, aku bisa menjadi suami yang setia, ayah yang baik, seorang yang disukai banyak orang. Jadi Engkau tahu, mari lakukan. Dan semua hal mulai berubah. Banyak hal yang aneh terpikirkan terjadi. Aku berpikir, aku tinggal selama 8 tahun dengan kekasihku. Mungkin kami harus menikah. Kami membicarakannya dan kami menikah. Aku berdoa demi putraku yang kutinggal sejak ia berumur 3 tahun. Saat ini berumur 36 dan tinggal bersama. Aku juga punya putri berumur 18 tahun yang cantik. Maksudku, jika kau memberitahuku beberapa tahun lalu bahwa aku akan menjadi pendeta di gereja Inggris, aku akan berkata kau tidak waras. Jauh dari pikiranku, hal itu tidak pernah terpikirkan olehku. Kadang aku masih tak percaya semua ini. Jadi kini aku bekerja bagi banyak orang. Orang-orang yang hidupnya sepertiku di masa lalu. Dan banyak orang seperti itu. Aku melayani tunawisma. Orang-orang yang mengalami gangguan mental, mereka yang ada dalam penjara, beberapa orang bebas berkat program amal Caring for Ex-Offenders. Aku menerima penghargaan MBE. Bagiku yang sangat menarik, melayani mantan narapidana, diberikan penghargaan adalah hal yang luar biasa. Dan itulah kehendak Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan mengenai kamu, yaitu damai sejahtera dan bukan kecelakaan, untuk memberikan padamu sebuah harapan. Tuhan berfirman, Ia tidak akan meninggalkan atau mengabaikan kita. Dan itulah yang membuatku terus berjalan. Seringkali saat kau tengok hidupmu kembali kau lihat Tuhan selalu membimbingmu. Ia punya rancangan bagi hidupmu. Selagi membaca Alkitab, selagi mendengar Roh Kudus, selagi berbincang dengan teman, selagi berpikir dan mengamati, hidupmu punya tujuan. Dengannya, kau akan membuat perbedaan dan menimbulkan dampak yang luar biasa. Kelak Tuhan akan berkata kepadamu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia.